Hey guys, welcome to my podcast. Ketika aku di kuliah, aku pernah tuh jadi kan kalau di kuliah itu kita ngambil SKS tuh tergantung kita gitu kan, jumlahnya berapa gitu. Nah, maksimal itu biasanya 24 SKS per semester. Ya, kalau nggak salah itu setara 80 jam per minggu gitu. Dan waktu itu eh aku lagi ada di semester yang lumayan chaos lah, lumayan banyak mata kuliah yang inti-inti gitu, yang mata kuliah yang bukan dasar sih, inti mata kuliah yang inti dari astronomi itu gitu. Saat itu aku punya kesempatan untuk ngambil 24 SKS karena alhamdulillah IP-nya cukup gitu. Nah, cuman yang jadi pertimbangan adalah uh, di semester itu tuh mata kuliah yang berat-berat itu harus aku ambil juga gitu. Dan itu biasanya datangnya cuma setahun sekali gitu. Jadi kalau nggak diambil semester ini ya satu tahun lagi gitu. Nah, waktu itu aku mikir kayak kalau misalnya aku ngambil yang pertama kan aku kepo gimana rasanya ngambil 24 SKS gitu. Yang kedua, ini tuh kalau misalnya ini berhasil, aku bisa mempercepat studi aku gitu, mempercepat masa studi aku di kuliah gitu. Nah, akhirnya karena aku kembali kepada prinsip waktu SNMPTN, aku udah tahu nih resikonya kayak apa. Aku udah tahu pasti chaos, mungkin ada chaos, tapi aku udah berniat untuk melakukan itu sebaik-baiknya. Aku udah mulai ngeplan nih. Aku harus ngapa-ngapain supaya nggak chaos, supaya nggak keteteran dan sebagainya. Akhirnya aku ambil 24 SKS di 2 semester itu, semester 5 sama semester 6. Terus biasanya kan kita suka tanya-tanya kan sama yang teman yang lain, kamu ngambil berapa SKS gitu-gitu. Terus teman-teman aku ternyata di kelas aku tuh nggak ada yang ngambil 24 SKS gitu. Mereka bilang kayak, Mut, kamu beneran ngambil 24 SKS? Itu kan banyak mata kuliah ini gitu. Terus aku cuma bilang iya, dan ketawa-ketawa doang. Karena ya mungkin bisa dibilang nekat juga sih, tapi kalau buat aku akan nyesel ketika aku nggak nyoba pada saat aku dapat kesempatan gitu. Wah, itu nyeselnya kayaknya nggak tahu deh, nyesel banget kayaknya. Dan ternyata alhamdulillahnya tuh ternyata malah IP aku makin naik ketika aku ngambil 24 SKS gitu. Jadi oh ya, teman aku juga pernah bilang kalau misalnya kita semakin sibuk tuh kita tuh semakin bisa ngatur waktu gitu. Awalnya aku masih mikir kayak kok gitu ya, kenapa kayak gitu ya. Ternyata pas udah aku coba, udah aku alami, ternyata emang benar. Kalau buat aku sih jawabannya karena kita tuh semakin sedikit punya waktu luang gitu. Yang mana waktu luang itu menurut aku biasanya tuh melalaikan gitu. Jadi kita terlalu terlalu PW gitu, terlalu enak di dalam suasana yang itu gitu. Makanya dari situ aku mulai mikir, oh oke, kalau ada kesempatan aku akan ngambil, sekecil apapun itu kesempatannya aku akan ngambil gitu. Terus aku juga pernah ditawarin sama dosen aku untuk jadi ketua dari proyeknya beliau gitu. Ini sebenarnya tuh aku nggak begitu expert di bidang ini, cuman aku ya standar aja lah, standar gitu. Udah pernah lulus mata kuliahnya gitu, lulus. Tapi ya nggak bagus-bagus amat sih, cuman udah pernah dapat mata kuliah itu. Terus dikasih amanah, ditawarin untuk mau nggak kamu ikut di penelitian saya, katanya gitu. Terus aku waktu itu mikir kayak, kalau yang ini aku sempat mikir dulu agak lebih lama karena ini proyek dosen masalahnya. Jadi aku punya tanggung jawab sama orang lain gitu. Maksudnya bukan cuma diri aku sendiri, aku punya tanggung jawab sama orang lain. Tapi dari situ aku mikir kayak, oh, kamu kalau misalnya menolak kesempatan ini, artinya tuh kamu gak mau belajar dari hal yang kamu tuh belum bisa gitu. Aku selalu bilang kayak gitu. Dan akhirnya aku langsung bilang, oke, saya mau gitu. Nah, dari situ ternyata gitu. Jadi gimana ya, ketika udah punya willingness, ada aja jalannya gitu. Alhamdulillah aja ada jalannya untuk berhasil melewati si pilihan tersebut gitu. Ketika aku menjalani proyek penelitian itu, ternyata aku nggak
nggak harus ngeluarin effort sendiri gitu loh. Ternyata banyak banget orang yang bantuin aku gitu. Justru aku tuh lebih banyak dibantuin sama orang-orang. Maksudnya peran aku di sana tuh nggak yang 100% aku aja gitu. Dari situ aku mulai belajar lagi, jadi merecall lagi yang mungkin menurut aku saat itu aku belum terlalu menguasainya gitu. Saat itu aku mulai merecall lagi materi tersebut dan akhirnya alhamdulillah bisa gitu. Jadi kalau buat aku kesempatan yang datang itu nggak sia-sia gitu. Menurut aku ketika kita dihadapkan oleh suatu kesempatan, buat aku setiap kesempatan itu bukan satu hal yang sia-sia gitu. Jadi ini tuh dan masih banyak lagi contoh-contoh aku menerapkan mindset ini gitu. Dan alhamdulillah mindset ini juga sempat mengantarkan aku ke research ke luar negeri gitu, karena waktu itu aku pernah ditawarin sama dosen aku untuk magang riset gitu di Tokyo. Pada saat itu mungkin aku juga mikir kayak, aduh bisa nggak ya di sana gitu. Ngoding aku nggak jago-jago amat, bahasa Inggris juga standar. Jadi waktu itu mikirnya kayak, kalau misalnya aku nolak tawaran ini, wah itu kayaknya rugi banget, karena yang mahal itu adalah pengalamannya itu loh, pengalamannya ketemu orang baru, gimana survive, terus lebih aku juga bukan anak kos, jadi aku nggak pernah ngekos, jadi itu kayak rasanya internship itu kayak ngekos aku. Selama ini kan aku di Bandung terus gitu. uh, dan aku nggak tahu apakah ini nanti akan ada di akan apa namanya akan bisa diterapkan di kehidupan yang selain akademik, tapi mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan juga ini bisa diterapkan di kehidupan audiens semua yang dengar. Mungkin cerita aku tentang mindset ini yang sebenarnya awalnya dari perjalanan SNMPTN ITB aku ini segitu dulu aja. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari cerita aku ini. Kalau misalnya ada yang mau ngasih saran dan kritik, boleh drop di komen aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next podcast. Bye-bye. Wassalamualaikum.